terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Terpujilah nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu begitu mengasihi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mau bawa pujian kami yang terbaik dengan hati bersyukur Tuhan. Kau berkati ibadah online hari ini, hanya di dalam nama-Mu, kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesuslah pokok anggur yang menarik dan kita larang rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan, ia akan berbuah banyak. Mari kita mau memuji Tuhan kita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan
yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Jadi kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan.
Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati agar apa yang disampaikan firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian semua luar biasa. Wah, adik-adik, dengan kondisi saat ini, kakak mau bertanya, apakah ada di antara adik-adik yang saat ini sedang merasakan bimbang dan ragu? Nah, saat ini kakak ingin adik-adik menyaksikan cerita yang akan kakak tayangkan berikut ini. Adik-adik duduk yang manis ya, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Oke adik-adik, selamat menyaksikan. Sudah 3 hari sejak kejadian Yesus disalib, dan saat ini ada 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus setelah kejadian itu. Kedua murid itu sedang berjalan menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus yang berjarak 7 mil jauhnya. Saat mereka berjalan, mereka membicarakan tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Tengah-tengah perjalanan ada seseorang yang ikut bersama dengan mereka. Orang tersebut adalah Yesus, guru mereka. Tetapi mereka tidak dapat mengenalinya pada waktu itu. Kemudian orang itu berkata, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Kedua orang itu heran mengapa orang tersebut bertanya dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Dengan muka yang muram, seorang murid itu menjawab pertanyaan orang tersebut. "Apakah kamu satu-satunya orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi beberapa hari ini?" Yesus berpura-pura tidak tahu dan menjawab, "Hal apa yang terjadi?" Lalu mereka menjawab, peristiwa tentang hal-hal yang terjadi kepada Yesus orang Nazaret. Kepala imam besar kami sendiri yang meminta untuk menangkap Yesus dan memberikan dia hukuman mati. Kami berharap bahwa dialah orang yang kami tunggu-tunggu sebagai Mesias yang menyelamatkan kami. Dan kebingungan kami ditambah lagi dengan berita ada wanita-wanita yang pergi melihat kubur Yesus dan mengatakan bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada lagi, bahwa Yesus telah hidup. Yesus menjawab perkataan mereka itu, "Kenapa kalian lamban berpikir? Kalian lamban untuk percaya bahwa semua yang dikatakan para nabi itu betul terjadi. Bukankah Raja Penyelamat harus mengalami penderitaan?" Lalu Yesus menerangkan apa yang tertulis dalam kitab suci tentang dia. Mereka begitu kagum dengan apa yang disampaikan oleh orang tersebut, sehingga salah seorang di antara mereka meminta dengan sangat supaya orang tersebut bergabung dengan mereka. Lalu Yesus setuju. Yesus duduk makan bersama dengan mereka, mengambil roti itu dan kemudian mengucap syukur atasnya, lalu membagikannya kepada kedua orang itu. Dan pada waktu itulah baru mereka menyadari bahwa orang di hadapan mereka adalah Yesus. Tetapi saat mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus, Yesus hilang dari hadapan mereka. Kedua murid itu menjadi sangat senang, tetapi juga begitu heran. Lalu mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Mata mereka menjadi terbuka dan hati mereka dilepaskan dari kesedihan. Orang asing itu adalah Yesus, dan Dia adalah Mesias yang sudah lama dinantikan, dan Dia sungguh-sungguh hidup. Nah, siapa yang sudah tahu cerita tadi? Wah, mungkin sebagian dari adik-adik sudah tahu cerita tadi. Adik-adik, tapi kakak mau kasih tahu sama adik-adik melalui cerita tadi. Kakak akan sampaikan pesan Tuhan untuk kita semua. Adik-adik, kalian tahu kalau Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita. Tahu nggak adik-adik, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Dia benar-benar mengasihi kita.
Mungkin pada saat ini di antara kita bimbang dan ragu. Kalian tahu, Tuhan tetap mengasihi kamu. Wah, baiklah. Mungkin di antara kalian ada yang merasa disalah mengertikan terus. Mungkin di mata orang lain kamu dianggap bodoh atau bahkan dihina. Kakak pun pernah mengalami itu. Tapi kamu tahu tidak adik-adik, Tuhan adalah pelindung kita yang sejati. Adik-adik, mungkin di mata orang lain kamu dianggap bodoh, dihina, disalah mengerti terus. But it's okay adik-adik, it's okay. Kita harus tetap mengasihi mereka ya. Kenapa adik-adik? Karena masa depanmu aman dalam Tuhan. Di mata Tuhan kita berharga. Coba kakak tanya, siapa yang di sini berharga di mata Tuhan? Nah, aku juga. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, kadang kita harus mengalami kehilangan. Kakak pernah mengalami kehilangan dalam waktu beberapa bulan yang lalu. Tapi tahu tidak adik-adik, Tuhan mengizinkan supaya kita tidak terhilang. Dan kakak bersyukur Tuhan mengajarkan kakak pada saat kakak kehilangan. Tuhan mengajarkan kakak dan mengingatkan kakak supaya kakak tidak terhilang. Demikian juga dengan adik-adik. Kadang adik-adik kita disakiti. Siapa yang di sini pernah disakiti? Memang sih disakiti itu nggak enak banget adik-adik. Tapi kenapa kita harus mengalaminya? Kalian tahu? Supaya kita mengalami yang namanya kesembuhan. Siapa yang di sini pernah sakit? Pasti kalian pernah mengalami kesembuhan kan? Betul sekali. Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk, tetapi Tuhan izinkan hal buruk terjadi pada kita karena Tuhan memimpin kita, menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan ingin supaya iman kita semakin kuat. Coba kakak tanya, siapa yang di sini pernah dikhianati sama teman? Aduh, sakitnya tuh di sini ya. Tapi tadi adik-adik tahu nggak, kenapa kita harus mengalami itu? Supaya kita mengalami cintanya Tuhan. Ya, adik-adik, betul nggak? Kakak juga mengalami. Kita semua mengalami. Adik-adik pernah mengalami kekurangan? Iya, aku juga pernah mengalami kekurangan. Tapi kalian tahu tidak, kenapa kita kadang Tuhan izinkan mengalami kekurangan? Kakak pernah loh. Waktu itu kakak tidak bisa makan. Tapi kakak percaya pada saat itu bahwa Tuhan Allah yang memenuhi kebutuhan kakak. Waktu itu kakak juga masih kecil. Kakak tidak bisa bekerja. Tapi tahu kalian gak? Pada saat kita datang sama Tuhan, Tuhan menolong kita. Kenapa sih Tuhan izinkan untuk kita ngalamin kekurangan? Supaya kita mengalami penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Siapa yang mengalami seperti itu? Wah, pasti pengalaman kalian ada yang lebih luar biasa dari kakak. Nah, adik-adik, tahu tidak? Pada saat-saat ini, Tuhan ingin sekali kita ketemu Tuhan. Siapa yang mau ketemu Tuhan? Hah? Kamu mau? Iya, Tuhan pengen banget ketemu kamu. Pribadi lepas pribadi. Setiap hari adik-adik. Coba siapa yang di sini masih membaca firman Tuhan setiap hari?
Wah, bagus. Siapa di sini selalu berdoa, ajak Tuhan ngobrol dimanapun, kapanpun. Nah, itu dia. Nah, adik-adik, firman Tuhan adalah jaminan untuk kita mengenal Tuhan dan juga mengerti kasih-Nya Tuhan yang begitu indah. Makanya adik-adik, dalam perjalanan kehidupan kita, ayo kita rajin baca firman Tuhan supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Kita bisa mendengar suara Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Dan itu adik-adik tahu nggak? Rasanya luar biasa sekali. Karena apa? Perjalanan kita bersama Tuhan itu luar biasa. Ya, masa depan adik-adik dan kakak ada di dalam Tuhan. Jadi adik-adik, yuk kita berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau saat ini kalian bimbang dan ragu, ayo kembali. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Ya, jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Kalau kita bimbang, kita takut, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Daripada saat kita percaya sama Tuhan, melangkah dengan iman, Tuhan yang selalu memimpin kita. Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Amin adik-adik. Jadi kalau kamu saat ini disakiti, ampuni orang yang menyakiti kamu. Kalau kamu saat ini merasa kekurangan, ada Tuhan. Jangan pernah bimbang dan ragu sama Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya. Dia penolong, Dia penyembuh, Dia memulihkan. Tuhan itu luar biasa adik-adik. Adik-adik mau terus berjalan bersama Tuhan? Melangkah bersama Tuhan? Oke, yuk. Saat ini kakak ajak adik-adik untuk kita berdoa ya. Oke? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Melalui cerita perjalanan ke Emmaus, kami belajar Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan Engkau, mau terus berjalan dengan Engkau. Dan kami percaya segala kebimbangan dan keraguan kami semuanya sirna. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan setiap kami kemampuan untuk mengampuni. Engkau memberikan kami Tuhan hati untuk bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau membentuk hidup kami, dan kami mau selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ingatkan kami kembali untuk kami setia kepada Engkau dan bergantung hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and I love you. Mwah. Adik-adik, kita tutup dalam doa. Kita mau tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini untuk kami sekeluarga. Kalau kami boleh dilewati dari pandemi COVID-19 ini sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan juga memimpin dari hari demi hari untuk kami boleh terus sehat dan tidak terkena COVID-19 ini.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biar lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Kami percaya walau hanya lewat ibadah online, Engkau sanggup Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Biar kami boleh keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami boleh melihat bangsa Indonesia dalam keadaan yang sehat. Semua rakyatnya makmur, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau tutup dalam doa, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.